Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa muslimah dimanapun Anda berada, semoga senantiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa, sudah diisi dengan berbagai kisah dan banyak peristiwa yang mewarnai 2020 yang cukup memprihatinkan, mulai dari kasus banjir, kasus corona yang belum juga usai, hingga pro kontranya pilkada di tengah corona. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas bersama dengan narasumber kita kali ini, bersama dengan Ustazah Linda Wulandari selaku pemerhati kebijakan publik. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Terima kasih telah menyempatkan waktunya hari ini Ustazah. Dan melihat kondisi 2020 yang cukup pelik, yang diwarnai dengan kasus corona yang belum juga usai, banjir, apalagi pilkada yang digelar di masa pandemi saat ini Ustazah. Bagaimana pandangan Ustazah melihat kondisi seperti ini? Persoalan demi persoalan, bahkan persoalan yang muncul dari persoalan itu lagi gitu ya, itu dikarenakan karena negeri ini mengadopsi sistem demokrasi. Kondisi inilah yang kalau kita lihat dengan sistem demokrasi yang tadi memisahkan agama dari kehidupan, akhirnya menjamin kebebasan. Ya. Kebebasan apa? Kebebasan untuk membuat aturan, kebebasan berpendapat, kebebasan berperilaku, kebebasan kepemilikan, dan kebebasan beragama. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, kalau kita lihat gitu ya, dengan sistem demokrasi ini menumbuh suburkan ya kapitalisme. Seperti misalnya kita contohkan pandemi yang hari ini tidak menunjukkan gitu ya penanganan yang baik. Nah, kalau kita lihat kondisinya ini seperti ini karena memang penanganan pandemi itu didasarkan kepada akal manusia, gitu ya, tidak dikembalikan kepada zat yang menciptakan coronanya sendiri, virusnya. Gitu ya. Nah, ini yang kalau kita lihat akhirnya dengan menyerahkan penanganan pandemi ini kepada akal manusia, yang tadi manusia penuh dengan kepentingan, maka yang terjadi adalah kapitalisasi kesehatan. Begitu juga misalnya dengan kenapa sih dipaksakan gitu ya pilkada serentak secara nasional, terus kayak yang pilkada kita juga di Kota Medan khususnya gitu ya, yang itu menyedot banyak perhatian gitu secara nasional gitu ya, tokoh-tokoh yang datang itu adalah tokoh-tokoh nasional gitu ya untuk membackup calon tertentu di dalam pilkada Kota Medan gitu ya. Kalau kita lihat kenapa sih gitu ya di tengah pandemi ya, yang orang untuk bekerja saja ditahan-tahan gitu ya, orang untuk anak-anak bersekolah dicegah misalnya ditahan untuk tidak bersekolah, tapi kondisinya justru pilkada itu tetap diadakan di tengah pandemi karena kapitalisasi gitu ya, kepentingan para kapital yang menuntut adanya kepemimpinan yang bisa menjamin investasi mereka akan terus berjalan. Kondisi yang seperti ini kalau kita lihat ternyata gitu ya, kita bisa katakan dengan kemiskinan yang hari ini terjadi ditambah-tambah lagi dengan kondisi pandemi gitu ya, terus juga rasa aman, rasa keadilan ya, terusnya yang kemarin juga yang terjadi gitu ya, dengan kasus-kasus yang terjadi di sepanjang tahun 2020 ini, kita seharusnya bisa melihat bahwa negara demokrasi hari ini mau tidak mau kita katakan gagal ya, untuk mewujudkan tujuan bernegara. Apa tujuan bernegara itu? Itu tidak lain adalah mensejahterakan rakyat gitu ya, menegakkan supremasi hukum dan memberikan penghargaan terhadap nilai-nilai yang dianut oleh masyarakatnya gitu. Nah, tapi hari ini kalau kita lihat ternyata ketiga hal ini tidak mampu untuk diwujudkan oleh sistem demokrasi yang diadopsi oleh negeri ini. Pernyataan yang Ustazah sampaikan tadi mengingatkan saya terkait dengan buku How Democracy Dies gitu ya. Apakah ini menunjukkan tanda-tanda bahwa demokrasi itu sudah semakin melemah, atau menunjukkan titik nadir demokrasi yang semakin menunjukkan kematiannya seperti itu saja? Kalau kita lihat dari buku itu memang yang menjadi standar gitu ya, atau yang menurut penulis bahwa demokrasi itu
gagal gitu atau yang menuju sakratul mautnya adalah memang tadi gitu ya, bahwa ternyata negara demokrasi itu gagal untuk mewujudkan tujuan bernegara, menunjukkan bahwa arogansi kekuasaan ternyata dengan trias politika yang ini tadi maksudnya adalah perimbangan kekuasaan ini juga ternyata tidak terjadi. Jadi tetap akhirnya yang muncul adalah arogansi kekuasaan. Nah, lebih dari itu yang terjadi juga ternyata di dalam negara demokrasi ini, dalam sistem demokrasi ini justru adalah politik dinasti, gitu ya. Ya realitanya bisa kita lihat gitu ya, Kota Medan ada menantu RI 1, nanti di Solo di sana ada anaknya gitu ya, yang ini kondisinya memang akhirnya melahirkan politik dinasti tadi. Nah, ini hanya mungkin terjadi di dalam demokrasi tadi, di dalam sistem demokrasi tadi. Jadi kalau kita lihat kondisinya yang dimaksudkan tadi untuk perimbangan kekuasaan ini justru melahirkan oligarki kekuasaan. Nah, ini menunjukkan bahwa demokrasi memang menuju sakratul mautnya. Itu tadi ya, sistem yang lahir dari akal manusia, yang manusia itu penuh dengan kepentingan. Ya, jadi ya mustahil Nah, jauh dari mustahil, kepentingan ya, kan jadi menyelamatkan ya dia kepentingan akhirnya dia masing-masing. menyelamatkan kepentingan dirinya, menyelamatkan kepentingan kelompoknya, bahkan mungkin kepentingan keluarganya gitu ya. Nah, ini yang kalau kita lihat kondisinya terjadi di dalam sistem demokrasi, bagaimana bisa ketiga lembaga ini gitu ya punya kepentingan yang sama atau disetir oleh kepentingan yang sama. Lantas apakah memang ada alternatif sistem yang lain yang bisa diwujudkan, atau memang seakan-akan kita tidak bisa keluar dari zona demokrasi hari ini, karena kan hari ini seluruh dunia kebanyakan menggunakan hal itu. Bagaimana Ustaz pendapatnya? Ya, makanya mungkin ada orang yang berpendapat ya udah demokrasinya aja dimatangkan gitu ya, atau demokrasinya aja yang diperbaiki. Nah, tapi kan kalau kita lihat tadi kesalahan fatal dari demokrasi itu kan ada di akidahnya atau ada di asasnya, yaitu sekulerisme tadi gitu ya, menyerahkan kepada menyerahkan hak pengaturan atau membuat aturan itu kepada manusia. Nah, ini kesalahan fatal dari demokrasi. Nah, karena itu kalau dikatakan apakah ada solusi alternatif gitu ya, ya ada gitu. Karena sepanjang kehidupan bernegara yang ada di dunia ini gitu ya, maka yang pernah gitu ya, atau yang terrealisasi gitu ya, itu adalah sistem sosialis. Tapi toh juga sistem sosialisme ini gitu ya, yang pernah direalisasikan dalam sebuah negara ini juga kan telah runtuh. Nah, sistem demokrasi hari ini gitu ya, ini juga sedang menuju kematian gitu ya. Dan kalau di dalam buku How Democracy Died tadi gitu ya, penulisnya sendiri tidak merekomendasikan sebetulnya untuk memperbaiki demokrasi ini. Jadi tujuan bernegara itu standarnya ada pada 3 hal tadi gitu ya, maka negara ini gitu ya mampu untuk mewujudkannya, yaitu khilafah ya, atau daulah Islamiyah yang dibangun oleh Rasulullah SAW sampai terus digantikan gitu ya, atau dilanjutkan oleh para khalifah sampai 1300 tahun gitu ya. Dan di tahun 1924 ini mengalami kehancuran karena adanya konspirasi gitu ya, konspirasi negara-negara barat gitu yang memang menghantam dan menghancurkan kekhilafahan. Nah, hukum-hukum inilah ya, dari yang hukum-hukum yang digali dari Al-Quran dan dari As-Sunnah gitu ya, dan juga nanti dari dan dari dalil-dalil syarak yang lain yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis ini, seperti ijma dan qiyas gitu ya, ijma sahabat dan qiyas. Dari sinilah nanti pengaturan atau aturan negara, undang-undang negara itu diwujudkan gitu ya, ditambani atau diadopsi oleh khalifah. Nah, sehingga kalau kita lihat akan berbeda gitu ya kondisi kepemimpinan yang lahir dari sistem demokrasi dengan sistem Islam. Karena sistem Islam ini dasarnya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah SAW, maka pemimpin yang lahir juga adalah pemimpin yang amanah. Kenapa amanah? Karena dia memahami bahwa
keimanan dia kepada Allah itu sekaligus dengan keimanan dia bahwa segala perbuatannya, termasuk ketika dia memimpin gitu ya, menetapkan satu kebijakan, ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Berbeda tadi dengan sistem demokrasi gitu ya, yang aturannya disandarkan kepada kepentingan manusia. Orang-orang yang mengakui tentang bagaimana keberhasilan negara khilafah mewujudkan tujuan bernegara itu juga banyak disampaikan oleh orang-orang non muslim. Mungkin itu. Sekianlah pemirsa pembahasan kita terkait dengan topik kita kali ini. Perempuan bicara demokrasi, bongkar borok demokrasi, dan khilafah dinanti. Semoga pembahasan kita kali ini mampu mencerahkan dan mencerdaskan kaum muslimin dimanapun Anda berada. Saya Nurma Al-Wahida, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.